Persib Bandung bungkam sang pemuncak klasemen. Tangis Ramon Tanke pecah usai cetak gol debut. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Klub kebanggaan para bobotoh King Persib nampaknya benar-benar susah untuk dibendung di BRI Super League. Pasalnya, sang pemuncak klasemen Borneo FC pun tak bisa berbuat banyak ketika berhadapan dengan Maung Bandung. King Persib sukses menaklukkan Borneo FC dengan skor 3-1 dalam duel yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dalam laga ini, Maung Bandung langsung berinisiatif menguasai jalannya pertandingan dan cukup menciptakan banyak peluang. Sayangnya, Persib malah kecolongan pada menit 18, striker Borneo FC, Joel Vinicius yang lepas dari kawalan Federico Barba, merobek gawang Maung Bandung yang dikawal Fitrah Maulana. Usai gol tersebut, Persib meresponsnya dengan meningkatkan serangan ke pertahanan Borneo FC dan menciptakan banyak peluang. Sayang seribu sayang, penampilan apik Nadeo Argawinata di babak pertama cukup membuat Ramon Tanke dan kolega frustasi. Meski begitu, pada akhirnya, tepat pada menit 40, Ramon Tanke berhasil memaksimalkan crossing Beckham Putra Nugraha dengan sundulan yang menjebol gawang Nadeo Argawinata untuk mengubah skor jadi 1-1. Gol ini jelas seketika membuat ribuan bobotoh di Stadion GBLA langsung bergemuruh. Apalagi yang mencetak gol ini adalah Ramon, pemain yang selama ini mendapat sorotan tajam karena tak kunjung pecah telur. Pada akhirnya, Ramon menjawab kepercayaan dan mencetak gol yang sungguh begitu emosional. Selebrasi yang dilakukan Ramon pun demikian. Dia terlihat begitu emosional, bahagia, dan mungkin juga terharu karena gol ini yang sudah lama ditunggu olehnya dan juga para bobotoh. Namun terlepas dari emosionalnya Ramon, Persib juga tampil lebih menggila di babak kedua. Maung Bandung berhasil membalikkan keadaan setelah Federico Barba melepaskan tendangan dari jarak dekat dengan kaki kirinya yang sukses membobol gawang Borneo FC. Barba memaksimalkan bola umpan sundulan dari Patricio Matricardi saat terjadi kemelut di area kotak penalti Borneo FC. Skor pun berubah menjadi 2-1 untuk Persib. Setelah Persib unggul, Borneo FC bereaksi dengan bermain lebih terbuka dan ofensif. Beberapa kali pesut Eta menciptakan situasi berbahaya di pertahanan Persib. Beruntung bagi bobotoh, lini depan Borneo FC nampaknya tidak ada taringnya di depan tembok kokoh pertahanan King Persib. Alih-alih menyamakan kedudukan, dalam posisi tertekan, Persib justru malah melengkapi kemenangan atas Borneo FC dengan skor 3-1 di akhir laga. Kali ini giliran Sadil Ramdhani yang berhasil memaksimalkan umpan William Barros Pereira. Skor 3-1 pun pada akhirnya menjadi milik Maung Bandung. Dengan hasil ini, King Persib kini mengumpulkan 28 poin dari 12 pertandingan. Saat ini mereka berada di peringkat ketiga klasemen Super League. Sementara Borneo yang menelan kekalahan keduanya musim ini masih berada di puncak klasemen dengan 33 poin dari 13 laga. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian soal performa King Persib malam ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bobotoh buat Stadion GBLA membiru. Pelatih Borneo FC mengaku merasa terhormat. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes merasa terhormat dengan ludesnya tiket pertandingan panas yang mempertemukan Persib versus Borneo yang baru saja kita saksikan. Lefundes menilai sikap yang ditunjukkan bobotoh Persib merupakan bukti bahwa Borneo FC sangat diperhitungkan. Selama berkarir di Indonesia, Lefundes menilai bahwa atmosfer sepak bola Indonesia memiliki perbedaan di setiap daerahnya. Namun secara keseluruhan, atmosfernya begitu panas dan ini dapat memberi dampak positif pada timnya sendiri. Kondisi ini tak berbeda jauh dengan situasi di Samarinda. Ketika Borneo FC tampil, Stadion Segiri tampak penuh. Sedangkan di Bandung situasinya akan berbeda karena atmosfer pertandingan akan menjadi milik tim tuan rumah. Kehadiran penonton di tribun juga dinilainya sangat menghidupkan atmosfer pertandingan. Terbukti, anak asuhnya yang sudah terbiasa dengan situasi tersebut tampil begitu baik jika dibandingkan dengan para pemain yang tidak terbiasa. Habisnya tiket pertandingan panas ini juga dinilai berbeda bagi Fabio Lefundes. Ia mengaku merasa lebih terhormat karena bobotoh menyadari bahwa Borneo FC merupakan tim yang kuat, sehingga bobotoh datang dan membantu kinerja tim Persib.
Saya sudah berada di sini cukup lama dan saya sangat menyukai pertandingan-pertandingan yang dihadiri banyak penonton. Pertandingan menjadi jauh lebih dinamis, jauh lebih menghibur. Seperti halnya pertandingan-pertandingan yang kami mainkan di kandang, ketika kami bermain tandang melawan tim yang mampu memenuhi stadion, pertandingan terasa jauh lebih menyenangkan untuk dimainkan. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa kehilangan sedikit konsentrasi. Sebaliknya, ketika lebih banyak penonton hadir, pemain-pemain besar, pemain yang terbiasa tampil di laga besar akan merasa jauh lebih nyaman. Jadi secara otomatis, mereka cenderung tampil lebih baik. Pada saat yang sama, itu bagus karena menunjukkan bahwa supporter Persib ingin mendukung tim mereka, ingin memberikan dukungan, tetapi mereka juga tahu siapa yang akan mereka hadapi. Jadi itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap lawan yang akan mereka hadapi, ungkap Fabiola Fundes. Lantas bagaimana nih tanggapan para bobotoh terkait statement dari pelatih Borneo FC ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sempat dikabarkan dilirik City Football Group, bos Persib akhirnya buka suara. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Baru-baru ini, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, menepis kabar diakuisisinya klub Persib Bandung oleh City Football Group. Sebagaimana yang diketahui, City Football Group merupakan sebuah perusahaan induk yang bergerak di bidang kepemilikan dan pengelolaan klub sepak bola di berbagai negara. Pemiliknya adalah Sheikh Mansur bin Zaid Al Nahyan, yang juga berstatus bos Manchester City. Rumor Persib gabung CFG mulai mencuat pada beberapa pekan lalu. Itu setelah kota Bandung muncul dalam situs resmi CFG, tepatnya dalam peta persebaran klub-klub di bawah konsorsium tersebut. Namun, rumor tersebut langsung dibantah Aditya Putra Herawan. Ia menyebut, sampai saat ini belum ada pembicaraan dengan pihak CFG. Belum ada sampai hari ini, nggak ada ngobrol. Intinya kalau belum keluar dari website official kami, kita anggap itu rumor. Singkat Aditya Putra Herawan. Yaps, saat ini CFG melakukan investasi ke sejumlah klub di berbagai belahan dunia. Tujuannya tidak hanya prestasi, tapi juga pengembangan infrastruktur dan pemain muda. Selain memiliki Manchester City secara penuh, CFG juga memiliki saham di beberapa klub. Girona, Palermo, Mumbai City, hingga Melbourne City masuk dalam konsorsium ini. Reputasi Persib sebagai klub terbaik di Indonesia saat ini tentu menjadi daya tarik tersendiri, meski masih sebatas rumor. Bukan tidak mungkin, CFG nantinya bakal benar-benar berinvestasi kepada klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat tersebut. Tinggalkan Belanda demi Persib, Tom Haye akui sangat nyaman tinggal di Bandung. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Sebagaimana yang diketahui, Tom Haye bergabung ke Persib Bandung pada awal musim ini setelah mengakhiri karirnya di Belanda. Jika dihitung, kurang lebih Haye ini sudah menghabiskan karir profesionalnya selama 13 tahun di Belanda sejak 2012. Ia juga pernah menjalani karir abroad satu musim dengan bermain di Lecce yang berkompetisi di Serie B Italia pada 2018. Selebihnya, ia menjalani masa bermainnya di Belanda. Di usianya yang kini sudah 30 tahun, Tom Haye akhirnya memilih peruntungan lain. Ia bergabung ke Persib Bandung setelah kontraknya berakhir bersama Almere City. Di Bandung, ia untuk sementara terpaksa harus tinggal di hotel. Sebenarnya, Persib menyediakan fasilitas rumah, namun saat ini sedang dalam pengerjaan renovasi. Perbedaan utama dari tinggal di Bandung dan Belanda adalah absennya keluarga dalam kehidupan Tom. Untuk saat ini, ia belum memboyong keluarga besarnya ke Bandung. Meski begitu, ia mengakui jika tinggal di Bandung begitu nyaman. Oleh karena itulah, dia sangat menantikan rumahnya di Bandung agar cepat selesai direnovasi. Saya suka Bandung. Saya rasa area di sini sangat bagus. Banyak ruang hijau juga. Menurut saya, salah satu hal terindah dari kota ini adalah kamu punya suasana kota, tetapi di sekelilingnya ada pemandangan pegunungan. Jadi, saya pikir itu sangat bagus. Rumah saya hampir selesai, masih dalam proses renovasi. Saat ini saya masih tinggal di hotel selama beberapa bulan terakhir. Jadi saya juga menantikan itu, supaya saya bisa benar-benar menetap. Sejauh ini, semuanya berjalan baik. Saya suka kota ini, ungkap Tom Haye.